Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Santi. Hari ini kita akan belajar bersama ya. Disimak dengan baik. Ya, hari ini kita akan belajar tema 8, peristiwa alam. Subtema 3, penghujan. Dengan materi mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tidak baku. Kompetensi dasar 3.9 membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu menggunakan benda atau situasi konkret. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menentukan persamaan dan perbedaan lamanya waktu menggunakan alat ukur tidak baku. Siswa dapat menentukan urutan lamanya waktu berdasarkan penggunaan alat ukur tidak baku. Siswa dapat menentukan banyaknya benda sesuai waktu yang ditentukan dengan tepat. Menentukan lama kegiatan. Hujan turun sepanjang hari. Pulang sekolah, Beni biasa bermain bersama teman-teman. Rasanya lama sekali menunggu hujan turun berhenti. Ia ingin bermain bola bersama teman-teman. Ayo kita bantu Beni mengukur lamanya waktu. Menentukan lama kegiatan. Setelah berganti pakaian, Beni mencuci tangannya. Setelah menyiapkan makanan, ibu menyetrika pakaian. Ya, setelah berganti pakaian, Beni mencuci tangannya. Ini lama kegiatan mencuci tangan ini sebentar. Sedangkan ibu menyetrika pakaian ini lama kegiatannya menentukan lama kegiatan jadi lama. Sebentar artinya membutuhkan waktu sedikit. Lama artinya membutuhkan waktu banyak. Tentukanlah lamanya waktu mengerjakan kegiatan di bawah ini. Beri tanda payung untuk waktu mengerjakan yang lama. Beri tanda daun untuk waktu mengerjakan yang sebentar. Ya, dari 4 kegiatan ini beri tanda untuk kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama. Membaca atau belajar itu membutuhkan waktu yang lama, maka tandanya adalah tanda payung. Sikat gigi, kegiatan sikat gigi ini membutuhkan waktu yang sebentar, maka tandanya adalah daun. Memakai baju membutuhkan waktu yang sebentar, maka tandanya adalah daun. Tidur adalah kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama, maka tandanya adalah payung. Ya. Sekarang kita urutkan kegiatan di bawah ini. Kita urutkan berdasarkan lamanya waktu. Urutan dimulai dari kegiatan yang paling sebentar. Berilah nomor di bawah gambar sesuai urutannya. Iya, dari keempat kegiatan ini yang paling sebentar adalah kegiatan menggosok gigi. Maka kita bisa memberikan urutan ke-1. Kemudian urutan sebentar yang kedua adalah memakai baju. Ya. Setelah itu belajar atau membaca. Tidur adalah kegiatan yang membutuhkan waktu paling lama, maka urutannya adalah nomor 4. Kegiatan membersihkan halaman sekolah belum selesai. Siti membutuhkan waktu lebih lama untuk menyapu daun-daun. Dayu hanya sebentar memunguti sampah botol plastik. Ayo kita hitung lamanya waktu mereka bergotong royong. Yang pertama, menghitung waktu dengan berhitung. Kamu mengerjakan suatu aktivitas, mintalah salah satu temanmu untuk berhitung sampai hitungan keberapa kamu selesai. Kemudian yang kedua, menghitung waktu dengan bertepuk. Kamu mengerjakan suatu aktivitas, mintalah salah satu temanmu untuk bertepuk sampai berapa tepukan kamu selesai melakukannya. Itulah lama waktu yang kamu butuhkan.
Nah, menghitung waktu dengan berhitung dan menghitung waktu dengan bertepuk ini bisa dikatakan menghitung lamanya waktu dengan satuan tidak baku. Ya, Nana. Kita lanjut ya. Lani dipilih menjadi petugas yang menghitung. Ia akan menghitung dari 1, 2, 3 sampai 10. Hitungan Lani menjadi penanda waktu bagi teman-teman. Nomor 1. Berapa banyak daun berguguran yang dapat Dayu kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10? Iya. Daun yang berhasil dikumpulkan oleh Dayu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Anak-anak bisa menuliskan di sini bilangan 6 ya. Kemudian nomor 2. Berapa banyak daun berguguran yang dapat Beni kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10. Ya, Nana bisa menghitung di sini jumlah daunnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, ada 8 daun yang dikumpulkan oleh Beni. Kemudian, berapa banyak daun berguguran yang dapat Siti kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10. Ya, Siti mengumpulkan daun sebanyak 10 daun. Ya. Mudah kan anak-anak? Ya, kita lanjut ya. Siapakah yang paling banyak mengumpulkan daun? Iya, Siti, karena Siti mengumpulkan daun sebanyak 10 ya. Siapakah yang paling sedikit? Dayu, karena daun yang dikumpulkan ada 6. Siapakah yang mengumpulkan daun dengan jumlah yang sama? Tidak ada, karena Siti, Dayu maupun Beni mengumpulkan jumlah daun yang berbeda-beda. Ya, Siti membacakan ceritanya di depan kelas. Teman-teman senang mendengar cerita Siti. Ayo kita ukur lamanya Siti membaca cerita. Kita mengukur dengan lagu Pelangi. Saat Siti bercerita, guru akan memperdengarkan lagu Pelangi. Lagu Pelangi diperdengarkan dari audio. Ulangi beberapa kali hingga Siti selesai membaca cerita. Ternyata lama Siti membacakan cerita sama dengan 2 kali lagu Pelangi. Giliran Edo bercerita, ternyata lama Edo membacakan cerita hanya 1 kali lagu Pelangi. Lagu dapat kita jadikan alat ukur untuk menentukan waktu. Alat ukur seperti ini disebut alat ukur tidak baku. Ya, alat ukur tidak baku untuk mengukur lamanya kegiatan dapat berupa tepuk tangan, hitungan, panjang lagu, dan panjang musik. Iya, mudah kan anak-anak? Ya, kita lanjut ya. Sekarang kita akan belajar tema 8, peristiwa alam. Subtema 4, bencana alam, mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Ya. Tadi mengukur lamanya kegiatan ya. Sekarang mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Ya, KD-nya masih 3.9. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat mengukur dan mengurutkan suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Yang kedua, siswa dapat menentukan persamaan atau perbedaan suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Bermain sambil mengukur suhu. Bagaimana dengan udara di tempatmu? Samakah suhu udara yang kalian rasakan? Mengapa? Edo lalu mencoba mengukur suhu. Mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Ya, Edo memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Kursi terasa dingin. Kemudian Edo berjalan keluar kelas. Edo memegang batu di halaman kelas. Batu terasa panas. Mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Suhu merupakan ukuran panas atau dingin suatu benda. Jika
Jika suatu benda semakin tinggi, benda tersebut akan semakin panas. Jika suhu suatu benda semakin rendah, benda tersebut akan semakin dingin. Kita dapat merasakan suhu dengan menyentuhnya. Kita dapat menyentuh benda dingin seperti es. Kita juga dapat menyentuh benda yang suhunya normal seperti buku. Jangan menyentuh benda panas. Untuk mengetahui benda panas cukup dilihat saja atau didekati. Mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Ya, di sini ada gambar es batu, kemudian air mendidih dan air keran. Es batu memiliki suhu dingin, kemudian air mendidih bersuhu panas. Keran air mengalir bersuhu normal. Mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Yang pertama teh panas, es teh, kemudian air putih. Teh panas, suhunya panas. Es teh suhunya dingin. Air putih suhunya normal. Minuman mulai dari yang paling dingin adalah es teh, air putih, kemudian teh panas. Mengurutkan suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Urutkan gambar benda mulai dari yang paling panas. 1, kedua, ketiga, 4, kelima, keenam. Ya, sekarang kita gambar yang A, B, C. Gambar A adalah teh panas yang bersuhu panas, kemudian air putih yang bersuhu normal, es batu yang bersuhu dingin. Kemudian gambar yang kedua ada es krim bersuhu dingin, lilin bersuhu panas, kemudian papan tulis bersuhu normal. Urutannya A, B, C. Kemudian gambar yang kedua, kesimpulannya, suhu merupakan ukuran panas atau dingin suatu benda. Kita dapat merasakan suhu dengan menyentuhnya. Kita dapat menyentuh benda dingin seperti es atau benda yang bernormal seperti buku. Jangan menyentuh benda panas. Untuk mengetahui benda panas cukup dilihat atau didekati. Contoh benda bersuhu dingin: es teh, es batu. Contoh benda bersuhu panas: air mendidih, sup panas. Contoh benda bersuhu normal: air dari keran. Ya anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.